Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmaseuti kedua yang sudah memberikan tugas UTS ini. Saya Umi Saida dengan NIM 48220108098 kelas 2C Farmasi, di mana saya akan membahas tentang suspensi. Suspensi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak terlarut yang terdispersi dalam fase cair. Suspensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, suspensi yang siap digunakan. Jenis produk ini umumnya campuran serbuk yang mengandung obat dan bahan pensuspensi yang dengan melarutkan dan pengocokan dalam sejumlah cairan pembawa menghasilkan bentuk suspensi yang cocok untuk diberikan. 2. Suspensi kering, yaitu suatu campuran padat yang ditambahkan air pada saat akan digunakan. Agar campuran setelah ditambah air membentuk dispersi yang homogen, maka dalam formulanya digunakan bahan pensuspensi. Komposisi suspensi kering biasanya terdiri dari bahan pensuspensi pembasah, pemanis, pengawet, menambah rasa atau aroma, buffer, dan zat warna. Kriteria suspensi. Kriteria dari suatu sediaan suspensi yang baik adalah 1. Pengendapan partikel lambat sehingga takaran pemakaian yang serba sama dapat dipertahankan dengan pengocokan sediaan. 2. Seandainya terjadi pengendapan selama penyimpanan, harus dapat segera terdispersi kembali apabila suspensi dikocok. 3. Endapan yang terbentuk tidak boleh mengeras pada dasar wadah. 4. Viskositas suspensi tidak boleh terlalu tinggi sehingga sediaan dengan mudah dapat dituang dari wadahnya. 5. Memberikan warna, rasa, bau, serta rupa yang menarik. Kriteria suspensi kering. Kriteria suatu sediaan suspensi kering yang baik adalah 1. Kadar air serbuk boleh melebihi batas maksimum. Selama penyimpanan, serbuk harus stabil secara fisik, seperti tidak terjadi perubahan warna, bau, bentuk partikel, dan stabil secara kimia seperti tidak terjadi perubahan kadar zat aktif dan tidak terjadi perubahan pH yang drastis. 2. Pada saat akan disuspensikan, serbuk harus cepat terdispersi secara merata di seluruh cairan pembawa dengan hanya memerlukan sedikit pengocokan atau pengadukan. 3. Bila suspensi kering telah dibuat suspensi, maka suspensi kering dapat diterima bila memiliki kriteria dari suspensi. Macam-macam sediaan suspensi. 1. Suspensi injeksi intramuskuler. Contohnya suspensi penisilin. 2. Suspensi sublarutan. 3. Suspensi tetes mata. Contohnya suspensi hidrokortison asetat. 4. Peroral, contohnya suspensi amoksisilin. 5. Rektal, contohnya suspensi paranitrosulfatiazol. 6. Sebagai reservoir obat. 7. Patch transdermal. 8. Formulasi topikal konvensional. Suspensi dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama, cara prespitasi. Cara prespitasi menekankan pada pengendapan kembali zat aktif yang sebelumnya dilarutkan pada suatu solvent tertentu. Pengendapan kembali ini dapat dilakukan dengan permainan pH, pendesakan oleh pelarut lainnya, atau perubahan temperatur. Partikel yang dihasilkan dengan cara prespitasi ini lebih kecil. Yang kedua, cara dispersi. Cara dispersi menekankan pada pencampuran semua komponen tanpa melalui tahap pelarutan dan pengendapan kembali. Hal yang harus diperhatikan dalam menyimpan sediaan suspensi. 1. Disimpan di kotak obat. 2. Hindari kontak langsung dengan matahari. 3. Kocok dahulu sebelum digunakan. Kontrol kualitas sediaan suspensi. 1. Ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel. 2. Homogenitas. 3. pH. 4. Disolusi. 5. Efektivitas pengawet. 6. Kecepatan pengendapan. 7. Kemudahan penuangan. 8. Terdispersibilitas. 9. Sterilitas.
untuk suspensi tertentu yang harus steril 10 penampilan. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.